Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semuanya masuk kali ini? Masuk. Tidak ada yang absen dan sebagainya ya? Iya. Baik Mas dan Mbak semuanya, terkait dengan pembelajaran hari ini, untuk materinya sudah saya share, kalau tidak salah tadi malam apa ya? Apa kemarin siang? Sudah terima semua ya? Sudah. Dan harapannya Mas dan Mbak semuanya sudah membaca materi kita itu. Coba sekarang bisa dibuka dulu microsite yang saya bagikan ke kalian semua. Dicek dulu. KM masuk belum? Satu kelompok satu, saya satu. Sudah menerima ya? Baik, saya jelaskan dulu bagaimana nanti LKM itu akan digunakan. Di halaman pertama, nanti di sana kalian akan menuliskan secara berkelompok Mas dan Mbak ya, mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat bekerja di laboratorium. Yang kedua, nanti itu juga ada borang yang harus kalian isi tentang peristiwa kecelakaan kerjanya apa saja, cara menanganinya juga seperti apa. Yang ketiga, nanti ada beberapa simbol bahan kimia. Kemudian terakhir nanti menjelang selesai kita semua akan melakukan refleksi. Gitu. Kemudian sudah menerima lembar yang satunya lagi, Mas Mbak, yang ini? Sudah ya. Nah di sana isinya nanti adalah untuk menilai presentasi yang dibuat oleh teman kalian. Karena kita waktunya terbatas, nanti kita tidak menggunakan PPT, tapi cukup nanti kalian menjelaskan ke depan apa hasil dari diskusi kelompok kalian masing-masing. Nanti kita lihat waktu, kalau misalkan waktunya cukup semuanya, nanti kalau tidak kita perwakilan. Nah, bagaimana cara mengisi rubrik ini Mas Mbak? Silakan dicermati dulu dari masing-masing kelompok. Nah, cara mengisinya begini. Kelompok 1, ketuanya Mas Lutfi. Mas Lutfi ya. Mas Lutfi kelompoknya nanti berarti menilai kelompok 2 sampai 9. Selain itu juga menilai dirinya sendiri. Kita belajar untuk mengenali diri kita masing-masing, kemampuan kita sejauh apa. Jadi pada intinya nanti semuanya ini harus diisi semuanya, gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dulu terkait dengan 2 lembar ini yang kalian terima, 2 bundel yang kalian terima ini? Jelas ya cara mengisikannya ya? Baik, kita ulas sedikit. Tadi kalian mendengar kata-kata kunci apa saja dari video itu tadi? Boleh istilah kimia, boleh kaitannya dengan keselamatan kerja. Apa saja tadi? SOP, terus ventilasi, ada lagi? Ledakan, terus alkohol, ada lagi? Cukup banyak dulu tadi kaitannya dengan bahan kimia atau keselamatan kerja. Ada apa lagi tadi? Fenol, ya betul. Ada lagi? NASA, ya. Pembakar spiritus, betul sekali. Ada lagi? Apa? Asbes, ya. Ada yang tadi kalian dengar tidak itu istilah itu? NASA asbes itu ya. Kemudian sekarang silakan Mas dan Mbak semuanya secara berkelompok dilihat di halaman pertama di sini ya. Menurut Mas dan Mbak semuanya dari video itu tadi, apa saja sih yang bisa kalian identifikasi? Do-nya apa saja, don't-nya apa saja. Kita sepakati berapa menit untuk mengerjakan ini? 30 menit. Masih ada yang lain nanti. Kita coba dulu sekitar 10 menit Mas dan Mbak ya. Silakan, boleh dibahas dulu. Boleh diputar ulang videonya sesuai dengan apa yang ingin kalian lihat di menit berapa, di menit berapa, dibuka di HP masing-masing. Musikan berawal dari kecelakaan kerja yang terjadi itu seharusnya apa? Berarti tulis di bagian yang kolom bu, ya. Kemudian hal-hal yang tidak boleh dilakukan berarti dituliskan di kolom yang don't.
Baik Mas dan Mbak. Seperti terlihat di video kan mahasiswanya terluka, berarti kan mahasiswa tidak menggunakan alat pelindung yang lengkap, berarti kan tidak menggunakan jas lab mungkin, atau tidak menggunakan sarung tangan sehingga tangannya itu terluka. Untuk poin yang kedua, itu mengikuti SOP yang berlaku dengan tutup dan benar, sehingga mahasiswanya itu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan itu gimana. Poin ketiga itu mengetahui alat dan bahan yang digunakan. Jadi di sini tuh mahasiswanya mengetahui, misalnya bahan ini tuh mudah meledak, jadi harus berhati-hati dengan bahan yang digunakan. Untuk poin yang kedua, yang pertama itu bercanda atau mengobrol tentang hal di luar praktikum dengan teman. Jadi saat praktikum, mahasiswa itu disarankan jangan bercanda atau mengobrol yang berlebihan tentang hal di luar praktikum dengan teman, sehingga dapat fokus terhadap praktikum yang dilakukan. Poin yang kedua itu lalai dalam menggunakan alat praktikum, seperti yang dijelaskan di dalam video, yaitu mahasiswa itu telat mengangkat pemanas sehingga hal yang tidak diinginkan, yaitu meledak itu terjadi. Kalian tertegun dengan begitu bagusnya analisisnya atau kenapa? Kenapa dia harus ingin menambahkan dari kelompoknya Lutfikal terkait apa yang dilakukan saat praktikum di laboratorium kimia. Tambahannya itu menyediakan alat P3K. Jadi ketika ada insiden kita langsung bisa bertindak gitu, apa yang harus kita lakukan gitu. Misal ketika ada luka ya kita sediakan P3K, ada betadine kita harus teteskan dan lain sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya itu menginformasikan atau mengonfirmasi kepada petugas lab jika terjadi suatu permasalahan atau hal yang tidak diketahui. Kan mungkin tadi salah satu mahasiswa ada yang mungkin kurang paham ini harus berapa lama untuk memanaskan dan lain sebagainya. Apabila kita tidak tahu ya kita harus mengonfirmasi ke petugas lab seperti itu. Untuk yang down ada tambahan tidak menjaga kebersihan gitu. Terus juga ada tidak menggunakan APD yang lengkap. Tadi sebenarnya sama saja apa yang harus dilakukan menggunakan APD. Berarti yang tidak harusnya dilakukan berarti ketika dia tidak menggunakan APD yang lengkap seperti itu. Tambahan yang sangat manis Mas. Satu lagi video Mas Mbak. Ini ada, tapi mohon maaf, ini videonya tolong fokus ke pembelajaran tentang keselamatan kerja di labnya ya. Should a fire break out, don't stand around and watch, but go immediately to the fire extinguisher, pull the pin out that keeps the trigger locked, remove the horn, aim it at the base of it. You should never walk around with an open beaker containing a corrosive chemical. This is very dangerous. A moment's inattention or diversion can lead to a truly serious accident. In the event of a spill like this, go to the emergency shower, remove your clothing, and dilute the acid. In a life-threatening situation, safety comes before modesty. When you are working with chemicals that give off vapors or bad odor, use the fume hood to protect yourself from exposure. Buat cara menangani kecelakaan kerja itu, paham beritanya ya? Kemudian yang di sini untuk menuliskan, menempelkan sticky note yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Kemudian yang di sebelah sana untuk menuliskan dan menempelkan ya cara mengatasi kecelakaan kerja yang terjadi. Paham ya? Silakan dituliskan, kalau sudah langsung tempel ke depan. Silakan saya dimulai. Tulisnya
cara menanganinya adalah dengan cara membasuh diri. Kayak tadi misalnya kan terkena zat berbahaya di mata, berarti itu matanya dibasuh dengan alat yang namanya air. Terus buat yang terkena bedah pakai segera mencuci kemudian berbanding, setelah itu segera tutup dan gosok menggunakan wire dan Apa tadi yang disampaikan oleh Mas Asgar? Kalau misalkan terbakar, dibalik, kemudian diapakan? Menggunakan apa? Fire blanket ya. Masalahnya kalau misalkan suatu lab belum punya, bisa pakai apa pendakinya? Sembarang kain kah? Dan apakah sembarang kain yang dibasahi bisa untuk memadamkan api atau ada rekomendasi khusus menurut kalian? Yang seperti apa? Yang tebal. Kita melihat kalau didamkan itu biasanya pakai apa itu? Apa? Jerami. Kursi. Iya ya kursi. Kursi ya. Presentasi kalian Mas dan Mbak ya. Baik, waktunya hampir habis. Saya minta kalian untuk terakhir melakukan refleksi. Sebelum refleksi kita simpulkan dulu Mas dan Mbak semuanya. Kita simpulkan dengan satu kata dari masing-masing kelompok yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Boleh dipikirkan dulu sebentar.